Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi. Pagi ini marilah kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-16 yang demikian bunyinya. Lalu Kain pergi di hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nut di sebelah timur Eden. Saya memberikan tema renungan ini adalah dampak menolak kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 2 minggu yang lalu, tepatnya hari Rabu tanggal 9 September, saya sudah menyampaikan firman Tuhan dengan tema kasih Allah yang tertolakkan, yaitu kasih Allah yang ditolak oleh Kain. Sesungguhnya Allah tetap mengasihi Kain walaupun Kain orang yang tidak beriman kepada Tuhan dan perbuatannya selalu jahat dan kejahatannya itu sampai tega membunuh adiknya yang bernama Habil. Tapi Allah sesungguhnya tetap mengasihi Kain. Itu sebabnya Allah datang. Allah bercakap-cakap dengan Kain. Bahkan Allah memberikan tanda supaya Kain tidak dibunuh oleh siapapun yang berjumpa dengan Kain. Karena sebelumnya Kain takut kalau berjumpa orang pasti akan dibunuh. Tapi Allah berkata tidak, dan kemudian memberi tanda supaya tidak dibunuh oleh orang yang berjumpa dengan Kain. Namun Kain tetap menolak kasih Allah, pergi dari hadapan Allah dan tinggal di tanah Nut, dan tanah itu ada di sebelah timur Eden. Saudara, itu yang akan kita renungkan tentang tanah sebelah timur Eden. Dan juga tanah yang namanya tanah Nut. Itulah dampak menolak kasih Allah. Mengapa, saudara? Karena tanah di sebelah timur Taman Eden adalah tanah di mana Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Karena dihalau oleh Tuhan, diusir oleh Tuhan dari Taman Eden supaya mengerjakan tanah, dan dengan berpeluh supaya Adam dan Hawa bekerja keras untuk memenuhi kehidupannya. Dan Hawa harus menanggung akibat dengan susah payah baru bisa mempunyai anak. Dan Allah menaruh kerup-kerup dan pedang yang menyambar-nyambar. Itulah sebabnya Adam dan Hawa tidak mau tinggal di situ. Adam dan Hawa tidak mau menantang Allah. Maka dia pergi ke tempat yang lain untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bekerja keras. Tapi berbeda dengan Kain. Kain meninggalkan Adam dan Hawa, bahkan meninggalkan Allah, lalu tinggal di sebelah timur Taman Eden. Artinya, ini dampak orang yang menolak kasih Allah, yaitu berani menantang Allah. Berani menantang kerup-kerup dan pedang yang menyambar-nyambar itu. Dia berpikir bahwa tanpa Allah, dia bisa hidup dengan tenang, hidup dengan baik. Ternyata tidak, saudara. Karena tanah Nut itu artinya tanah yang bergoncang. Tanah yang selalu ada gempa bumi, selalu goncang. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Kain selalu hancur, saudara. Sehingga Kain hidupnya goncang, hidupnya tidak tenang, hidupnya gelisah. Karena juga tidak tahu kapan gempa itu datang. Juga tidak tahu kapan yang terjadi gempa di sebelah mana. Mungkin dia menyimpan barangnya di sebelah timur, di sanalah terjadi gempa. Di sebelah barat, di sanalah terjadi gempa. Sehingga selalu hancur. Itu sesuai dengan firman Tuhan, bahwa ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Amsal pasal 14 ayat 12. Itulah sebabnya penulis kitab Yudas mengatakan demikian.
Yudas pasal 1 ayat 11. Yudas, saudara Tuhan Yesus Kristus, mengatakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah saya dan saudara sudah menurut jalannya Tuhan atau jalan yang ditempuh oleh Kain? Jalan yang tidak percaya kepada Tuhan. Jalan yang berani menantang Tuhan. Jalan yang disangka lurus menurut pengertian daripada Kain. Yang tidak perlu berjalan bersama Tuhan. Tapi jalan yang dikehendaki Tuhan adalah jalan supaya saya dan saudara percaya dan mempercayakan seluruh aspek hidup kita kepada Tuhan. Jalan supaya saya dan saudara tidak mengikuti pengertian kita sendiri, tapi jalan menurut pengertian ilahi, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Jalan yang percaya bahwa tanpa dituntun oleh Allah, kita tidak bisa berjalan dengan baik dan lurus. Seperti yang dikatakan oleh Amsal dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 dan 6 yang mengatakannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya percayakan seluruh aspek hidup Anda kepada Tuhan. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya bersandarlah pada pengertian ilahi, yaitu firman Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya, akuilah bahwa Tuhan menuntun jalan hidupmu, sehingga jalanmu menuju jalan yang lurus sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu jalan yang menuju hidup yang kekal. Jalan yang menuju hidup yang penuh damai sejahtera, yang tidak sama dengan dunia memberi, yaitu jalan yang menyebabkan saya dan saudara mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kiranya firman Tuhan ini menyegarkan jiwa kita. Firman Tuhan ini membuat kita sungguh-sungguh berbahagia. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa. Amin.